Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan thumbnail yang kamu lihat, ada 3 hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu jualan. Karena saya mau bikin video ini sesingkat-singkatnya, ya 8-10 menit lah. Jadi kita langsung saja. Yang pertama yaitu trust atau kepercayaan. Nah, kalau kita mau jualan, kita harus membangun trust dulu, membangun kepercayaan terhadap orang lain. Karena begitu banyak transaksi sebenarnya terjadi adalah itu karena saling percaya. Misalnya kamu jualan makanan, orang percaya bahwa makananmu tidak membunuh orang itu. Kemudian kamu percaya uangnya itu asli. Itu contoh sederhananya. Pertanyaannya, lah bagaimana caranya membangun kepercayaan di awal-awal sementara tidak ada orang percaya? Ya pakai orang lain agar orang percaya. Contoh yang sekarang itu kita menggunakan influencer. Nah, kita pakai influencer. Pertanyaan lagi, tidak ada uangnya untuk bayar influencer, kita kan ini baru mulai, tidak ada biaya untuk pakai influencer. Oke. Kalau tidak ada lagi kamu punya uang untuk pakai influencer, ya pakai teman-temanmu. Walaupun sebenarnya itu saya maksudnya kurang setuju influencer, dikatakan influencer ketika banyak followernya. Temanmu itu juga sebenarnya influencer selama dia bisa mempengaruhi. Misalnya juga dia bisa mempengaruhi teman-temannya untuk ayo keluar dari grup ini, kita bikin grup baru, misalnya seperti itu. Kan ini termasuk di kategori influencer. Jadi kalau kamu tidak punya budget untuk membayar influencer yang punya misalnya followers yang besar, ya mulailah dulu dari teman-temanmu. Dan minta tolong teman-temanmu, kamu kasih makananmu dan minta tolong untuk update di sosial medianya, update mungkin di Instagramnya kah, di storynya kah. Kalau ndak mau rusak feednya, minimal di story lah, atau di TikToknya lah, minta dibantu review, atau yang masih pakai Facebook, upload di Facebooknya. Paling minimal sekali itu bahwa ada orang yang percaya tentang ini. Begitu pula yang saya lakukan dulu ketika pertama kali menjual brand baju-baju Kampung Merdeka. Di awalnya itu saya tidak pakai influencer, tapi saya mulai dari teman-teman. Jadi setiap teman saya kasih pakai baju. Itu pun dulu saking kiri saya hanya punya beberapa lembar, jadi maka saya tidak kasih. Saya cuma mungkin traktir makan. Ini bajunya kan saya pikir, kalau saya kasih ini tinggi modalnya. Jadi saya kasih pakai, kemudian foto itu satu baju ini dipakai oleh beberapa orang. Jadi saya sudah ini foto dipakai di foto, kemudian saya buatkan foto-fotonya kumpulkan dan saya kumpulkan jadi satu, saya posting lah di sosmednya Kampung Merdeka bahwa ini telah dipakai dari beberapa orang. Karena pada dasarnya manusia itu ada namanya istilahnya psikologi ikut-ikutan. Contohnya psikologi ikut-ikutan itu ketika ketika kita misalnya lagi berkendara nih, tiba-tiba ada kerumunan banyak orang. Itu kan biasa kita pasti perlahan-lahan berhenti, bilang kok orang berhenti. Dan bisa jadi kita juga berhenti untuk melihat apa sih yang dilihat orang itu. Kalau bahasa sekarang itu FOMO. Jadi ada namanya psikologinya, bawaannya manusia itu bahwa suka ikut-ikutan. Jadi semakin banyak orang pakai, orang juga mau coba, dia jadi penasaran bahwa kenapa dia makan makanan itu, kenapa bisa rame, akhirnya juga dia beli. Jadi untuk yang pertama itu adalah bangun trust dulu. Kalau kamu tidak percaya, apalagi dengan tidak percaya diri, ya pakai apalagi orang lain untuk membangun kepercayaan. Tapi kalau saya sih jauh lebih penting kamu yang percaya dulu pada dirimu, kamu percaya dulu pada produkmu, baru orang lain. Bagaimana kamu bisa menjual sesuatu yang kamu sendiri tidak percaya terhadap itu? Jadi yang pertama kamu harus percaya dulu. Oke, yang kedua yaitu need atau kebutuhan. Kamu harus mengetahui bahwa produk atau jasa yang kamu tawarkan atau yang kamu jual itu memang dibutuhkan oleh orang lain. Jangan sampai kamu membuat produk atau jasa yang sangat unik, saking uniknya tidak ada yang orang butuhkan. Jadi kamu harus membuat sesuatu yang benar-benar orang butuh. Misalnya orang butuh makan, orang butuh berpakaian. Soal nanti keinginan atau will,
keren ya, sudah bahasa Inggris ya. Atau keinginan itu nanti variabel baru yang dibentuk. Misalnya saya jualan baju nih, orang butuh butuh baju. Nah, soal penambahan, soal bagaimana bisa agar baju yang kita jual dipilih karena begitu banyak orang jualan baju, itu harus namanya memiliki keunikan atau USP, mungkin unique selling proposition. Itu nanti kan di pembahasan selanjutnya saya bakal bahas mengenai itu. Tapi yang paling sederhananya adalah bangun dulu, ketahuilah dulu bahwa orang benar-benar memang butuh terhadap produk yang kau buat. Misalnya juga itu kan bisa ditingkatkan. Misalnya kamu buat orang butuh makan, oke. Pasti butuh makan, tapi orang juga butuh memilih makanan apa ya, karena saya sudah bosan misalnya makan ikan, saya butuh makan ayam. Jadi pas buat ayam mana kali banyak kategorinya, mungkin ayam crispy misalnya, ayam bakar misalnya. Itu mau masuk di mana? Ayam crispy pun masih lagi bisa ditambahkan, misalnya ayam crispy geprek, begitu, ayam crispy geprek ya. Sudah masuk lagi geprek, ada lagi level pedasnya lagi. Pedasnya level 1, 2, 3. Nah, itu kan beda-beda kebutuhan orang lain. Jadi kita harus ketahui ketika kita membuat produk atau mau jualan, menawarkan jasa, kita harus ketahui ada ndak orang butuh dengan produk atau jasa yang kita tawarkan ini. Oke, yang ketiga yaitu solution atau solusi. Apakah produk atau jasa yang kita tawarkan atau kita jual ini memberikan solusi atas permasalahan target market yang kita sudah bidik? Jangan sampai kita membuat sesuatu tapi tidak memecahkan masalah orang lain, tidak memecahkan masalah tidak memecahkan masalah target market yang kita telah bidik. Soal bicara mengenai target market atau segmentasi, jika kamu ingin saya bahas, silakan tinggalkan di kolom komentar biar saya buat videonya juga. Oke, lanjut. Jadi solusi itu harus benar-benar menyelesaikan masalah-masalah target market yang kita bidik. Misalnya kan taruhlah mungkin kayak Tesla ya, bicara makro ini Tesla. Ini mobil Tesla kan menyelesaikan masalah bahwa selama ini kan mobil itu menggunakan bahan bakar BBM, bahan bakar minyak, sehingga menghasilkan polusi dan itu merusak alam. Akhirnya berpikirlah Elon, dia membuat mobil listrik, walaupun ini adalah sudah banyak merek-merek mobil terdahulu yang sudah membuat mobil listrik, dan mungkin yang buat populer itu ketika Elon Musk yang buat, karena memang memiliki teknologi yang sangat mutakhir, keren lah. Jadi dia tidak ada lagi asap dan tidak pakai bensin lagi atau tidak pakai pertalite lagi. Jadi cukup dicas di rumah, mobil ini kita bisa gunakan, dan itu menyelesaikan masalah banyak orang. Dan apalagi ya, misalnya memberikan solusi banyaklah produk-produk, misalnya drone gitu. Jadi drone ini bisa menyelesaikan masalah. Ketika dulu orang mau buat video harus naik video di atas langit ya, kalau bukan naik di atas gedung tinggi. Kalau memang mau berjalan ya, kalau bukan di helikopter atau di pesawat, baru kita bisa ambil view dari atas. Jadi ini bisa menyelesaikan masalah para konten kreator yang dulunya harus merekam video dari helikopter. Bisa lihat view ke bawah. Ini tidak perlu lagi kita naik di helikopter bayar mahal-mahal, cukup memiliki DJI. Bukan DJI. Cukup memiliki drone ini, kita cuma remote dari bawah, itu kita bisa dapat view dari atas. Masih banyak lagi masih banyak lagi produk-produk memang yang menyelesaikan masalah. Jadi bagi kamu harus ketahui ini, bahwa apakah produk atau jasa yang kamu tawarkan bisa menyelesaikan masalah. Sama halnya juga ketika kamu jualan misalnya jualan jasa, misalnya kamu jasa foto wedding misalnya, kamu harus ketahui dulu
Apa sih masalah-masalah yang selama ini ya, apalagi selama ini calon-calon klienmu dia dapatkan misalnya, atau keluhan-keluhan yang dia dapatkan misalnya. Ada juga, saya biasa foto tapi lama sekali jadinya, setahun gitu. Bilang oke, saya bisa selesaikan dalam 3 bulan, bahkan kalau lebih ekstrim lagi saya bisa selesaikan dalam seminggu setelah acaranya selesai. Bahkan kalau mau lebih jauh lebih ekstrim lagi, bilang kalau bisa besok sudah selesai, ya seperti itu kalau memang bisa. Jadi temukan, kamu memberikan solusi dulu. Apalagi misalnya ini berlaku juga untuk bisnis yang sudah berjalan, apakah menyelesaikan masalahnya tidak. Misalnya kalau yang lebih teknis lagi ya, kalau misalnya ada klinik gigi begitu. Masalahnya selalu orang tidak pergi ke klinik gigi itu karena takut dengan misalnya alat-alatnya yang besi-besi itu, sehingga saya tidak datang ke apalagi konsultasi ke dokter gigi. Nah, apakah apalagi solusi apa yang kamu berikan sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah orang seperti ini? Oke, jadi itu saya rekap. Jadi yang pertama, sebelum kamu jualan, ingatlah pertama, satu, trust, bangun kepercayaan. Kedua, need, kamu harus ketahui apakah produk atau jasamu memang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah solution. Apakah kamu bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah orang lain. Terima kasih banyak. Kalau kamu ingin saya bahas apa lagi temanya, silakan tinggalkan di kolom komentar dan bagikan video ini jika memang layak untuk dibagikan. Dadah.